Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa yaqin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan memulai pengajian Kitab An-Nurul Mubin karya pendiri NU, kiai kita semua, maha guru kita semua, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Semoga kita senantiasa mendapatkan percikan keberkahan beliau dan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, mari kita mulai dengan menyimak dan bersolawat dia ulama fi dzikri maulidis syafi' karya guru mulia Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah dulu untuk semua guru-guru kita. Ila hadratina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abai ummati wa azwaji wa dzurriyyati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa alikul ashabikum ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Anna Allah yarzuquna mahabbatan wa tibba'an dhahiran batinan fi lutfin wa afiyah wa khususan khassa ila hadrati Sayyidina Syekh Hashim Asy'ari wa Sayyidina Syekh Nawawi Banten wa Sayyidina Syekh Bayai Abdul Karim, Sayyidina Syekh Bayai Zahir muassis hadzal ma'had وأصولهم وفروعهم وشيخهم تلاميذهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرار منفعتهم في الدين وآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita nyimak ya. Maulid dia ulama. Bagian yang ke-7. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Dawa'i al-haqq tad'u man yujibu an-nidaa. تدعو إلى صف خير الخلق شمس الهدى. أنوارها أشرقت فيما خفي أو بدا. تطلب قلوب الصفاء والصدق والاهتداء. دواعي الحق تدعو من يجيب النداء. تدعو إلى صف خير الخلق شمس الهدى. أنوارها أشرقت فيما خفي أو بدا. تطلب قلوب الصفا والصدق والاهتداء. أساسها اتباع الطهر والاقتداء مع التأدب بما عن سيدي وردا. فلازموا للسكينة إخوتي أبدا مع الوقار فإنه في الهدى كدا. أساسها اتباع الطهر والاقتداء مع التأدب بما عن سيدي وردا. فلازموا للسكينة إخوتي
أبدا مع الوقار فإنه في الهدى كذا. يا رب الأرباب فارشد صحبنا رشدا فإن حملي على باب الكرم والندى وضعته يا إلهي فاعطني مددا عموما ودنا فيصبحوا سعدا. يا رب الأرباب فارشد صحبنا رشدا فإن حملي على باب الكرم والندى وضعته يا إلهي فاعطني مددا يعم من ودنا فيصبحوا سعدا. في الدار هذا وفي البرزخ كذلك غدا يرافق المصطفى حبيبنا أحمدا عليه صلى إلهي دائما أبدا والآل والصحب ما نجم الفلاح بدا. عليه صلى إلهي دائما أبدا والآل والصحب ما نجم الفلاح بدا. وما موفق سمع إلى المعالي نداء وما منادي بصوت الحق قد انشدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi ma fid dharaini wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa Juwairiyatu ya apa Maimunah wa Maimunatulan utlan Siti Maimunah wa Maimunatulan Siti Maimunah bintul Harisi kang bintul Harisi kang dadi putrine Al Harith Al Hilaliyah kang bangsa suku Hilal. Wa kana anana sapa Maimunah iku qablahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi, qablahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi iku inda Abi Rahm bin Abdul Uzza ing dalam sandinge Abi Rahm bin Abdul Uzza. Wa ya utawi Maimunah, wa ya utawi Maimunah iku akhiru man tazawwaja, akhire wadon tazawwaja kang ngerabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kang ngerabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa zuwajuhu nikahe Kanjeng Rasul, wa kana lan ana apa zuwajuhu nikahe Kanjeng Rasul biha kelawan Maimunah iku fi Makkah ing dalam kota Mekah. Ba'da an hala ing dalam sawise ento tahallul sapa Kanjeng Nabi, ing dalam sawise ento tahallul sapa Kanjeng Nabi min umratul qada saking umrah qada, min umratul qada saking umrah qada. Istri yang ke-8 yaitu Siti Maimunah. Sebelumnya kemarin berhenti di Siti Zainab ya. Yang ke-8 Siti Maimunah, putri Sayyidina Al Harith Al Hilaliyah. Sebelumnya beliau pernah menikah dengan Abu Rahm bin Abdul Uzza. Siti Maimunah ini merupakan istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau menikahinya saat di Mekah setelah selesai tahallul dari umroh qadha.
Wa Juwairiyah lan Siti Juwairiyah bintul Harith kang dadi putrini Al Harith. Harith yang ini beda ya. Harith yang ini kepala suku Bani Mustalik. Kalau yang tadi Harith Hilaliyah. Kalau yang ini Harith kepala suku apa? Bani Mustalik. Wa kana lan ana sapa Juwairiyah iku min sabaya Bani Mustalik. Setengah saking pira-pira tahanane Bani Mustalik. Setengah saking pira-pira tahanan perangi Bani Mustalik. Waqat lan teman-teman tumibe. Waqat lan teman-teman tumibe sapa Juwairiyah fi sahmi Thabit bin Qais ing dalam panahe Thabit bin Qais al-Ansari. Fakatabathu mangka akad kitabah sapa Juwairiyah ing Sabit. Mangka akad kitabah sapa Juwairiyah ing Sabit. Kitabah itu, akad kitabah itu transaksi untuk memerdekakan diri. Nanti kalau disetujui maka prosesnya kayak nyicil gitu. Semisal saya mau memerdekakan diri, saya budak, saya mau memerdekakan diri bos, disetujui sama bosnya, nanti dicicil. Harus bayar semisal 10 juta, ya saya nyicil lah 1 bulan sejuta, nyicil sampai 10 juta beres, maka saya merdeka. Makanya yang seperti inilah, budak-budak yang seperti inilah yang apa? Yang harus dibantu, terutama ketika ada orang yang mau bayar zakat. Mal mereka berhak mendapatkan zakat, mustahiqiz zakat. Yang kayak gini ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah tidak ada budak lagi. Semoga sampai akhir kiamat gak ada budak lagi ya. Budak itu bukan Islam yang menghalalkan, tapi emang sudah jauh sebelum Islam sudah ada budak. Islam datang mengikis, mengurangi budaya perbudakan. Makanya ketika bayar kafaroh, salah satu pilihannya memerdekakan budak. Nabi Muhammad pun menyemangati untuk siapa yang mampu memberikan budak, maka dia nanti dimerdekakan oleh Allah di akhir kiamat. Terus disemangati supaya apa? Berkurang, budak ini berkurang. Itu cara Islam ya membenahi masyarakat pada saat itu. Bertahap, tidak langsung. Ya Allah, ala nafsi ing atase awake Juwairiyah. Nama aslinya ini Burrah ya, Juwairiyah. Sumata zawajanu ling rabi ing Juwairiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walamma sami'a mangka ing dalam semangsane ngerungu sapa annasu sahabat zalika ing mengkana tazawaja. Zalika ing mengkana tazawaja. Arsalu mangka nguculaken sapenas, ma ing wong fi aidihim kang tetep ing dalam pira-pira tangane nas, minas sabiyi saking tahanan perang, minas sabiyi saking tahanan perang. Wa'taquhum lan merdekakan sapenas ing sabi, wa qala ndawu sapenas
azharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tegese utawi sabi aihum tegese utawi sabi iku pira-pira mertuane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma tazawwaja mangka ing dalam semangsane ngerabi ing Juwairiyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslama mangka manjing Islam sapa qaumuha qaumi Juwairiyah sapa qaumuha qaumi Juwairiyah min Banil Mustalik saking Bani Mustalik min Bani Mustalik saking Bani Mustalik. Jami'uhum ya sekabehane kaum, jami'uhum ya sekabehane kaum. Wasarulan dadi sapa kaum, wasarulan dadi sapa kaum iku aunan jadi nulungi iku aunan nulungi alal muslimina ing atase pira-pira wong muslim ba'da angkanu ing dalam sawise yen to ana sapa kaum ing dalam sawise yen to ana sapa kaum iku a'daahum pira-pira musuhe muslimin pira-pira musuhe muslimin falam takun mangka ora ana apa imro'atun wong wadon iku a'zama kang luweh gede kang luweh agung iku a'zama kang luweh agung apane barokatan barokahe ala qaumiha ing atase kaum imro'ah minha tinimbang saking Juwairiyah minha tinimbang saking Juwairiyah teh mik diambil mik sampun selesai juga Abah Najihun. Istri yang ke-9 adalah Burrah, kemudian dikasih nama oleh Rasulullah Juwairiyah putri Al-Harith kepala suku Bani Mustalik. Jadi Rasulullah tahun ke-5 Hijriyah itu memerangi Bani Mustalik karena mereka berbahaya. Dan menang telak ini. Umat Islam meraih kemenangan dan sesuai hukum perang saat itu ya, yang kalah menjadi apa? Tawanan perang. Di antara yang menjadi tawanan perang adalah Juwairiyah ya, Burrah kalau nggak salah itu namanya. Tahun 5 Hijriyah ya. Nah, Burrah saat itu namanya Burrah masih ya. Itu sebenarnya jatah sahabat Thabit bin Qais al-Ansari ya. Kemudian karena Juwairiyah ini sosok yang cerdas, minta akad mukatabah tadi ya, untuk memerdekakan dirinya sendiri. Nah, mendengar seperti itu akhirnya apa? Rasulullah menikahi Burrah dan diberi nama Juwairiyah. Nah, ketika mendengar Rasulullah menikahi siapa? Tahanan perang bernama Juwairiyah dari Bani Mustalik. Akhirnya apa? Sahabat yang mendengarkan kabar itu langsung melepaskan semua tahanan perang dari Bani Mustalik dan memerdekakan mereka semua. Kenapa? Widusun. Kalau tetap menjadikan mereka budak, karena mereka itu sekarang menjadi ipehnya
Rasulullah, saudara iparnya semua, menantunya, mertuanya Rasulullah. Akhirnya semuanya dimerdeka, ya. Semuanya dimerdekakan. Makanya tidak ada wanita yang lebih berkah untuk masyarakatnya, ya, kecuali siapa? Lebih berkah daripada siapa? Tidak ada yang lebih berkah daripada Siti Juwairiyah, ya. Yes. Bismillah. Nah, kan enak nih. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-10, wa Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab Sayyidu Bani Nadir. Wa Sofiyah lan Siti Sofiyah bintu Huyai kang dadi putrine Huyai bin Akhtab Sayyidu Bani Nadir, pimpinane Bani Nadir. Ya. Jadi Siti Sofiyah ini putri pimpinan Bani Nadir. Bani Nadir ini dulu adalah suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi namanya Yahudi, Masya Allah, akalnya kecerdasan, ya. Mau ngakali apa? Ngebunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dikasih tahu malaikat Jibril, Rasulullah yang awalnya lagi bertamu di rumah suku Bani Nadir itu langsung apa? Pulang. Padahal rencananya Rasulullah itu mau dilempari batu besar dari atas, dari atap rumah itu. Gitu. Tapi sebelum dilempari, Rasulullah duduk sebentar langsung apa? Pulang. Akhirnya diselidiki sama intelijen, ternyata benar Bani Nadir ini mau menipu Rasul dan membunuh Rasul, ya. Akhirnya apa? Sesuai perjanjian piagam Madinah, maka mereka diadili dan akhirnya mereka mengakui benar mau berniat membunuh Rasul, ya. Dan akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah. Dikeluarin ini tahun berapa, ya? Sebentar. Masya Allah. Lemes amat puasa, ya. Terus nantilah carilah, ya. Bani Nadir. Kemudian apa? Udah dikeluarin gitu, mereka mengungsi di mana? Di Khaybar. Di Khaybar mereka menyulut. Kayaknya insya Allah itu
tahun kedua Hijriah itu. Tahun kedua Hijriah itu kayaknya ya. Setelah itu ya, kalau nggak tahun 2 ya ketiga deh. Tahun ketiga ya. Tahun ketiga ini, tahun ketiga Hijriah ya. Bani Nadir diusir dari Madinah. Setelah itu dendamlah si siapa, Huyai bin Akhtab ini dendam. Langsung dari tempat pengungsiannya di Khaybar, karena Khaybar itu saat itu pusat tinggalnya kaum Yahudi Arab di Khaybar. Memprovokasi suku Quraisy lagi agar perang lagi, saya dukung. Akhirnya perang Khandaq. Nah, kalau dibiarin lama-kelamaan, ini suku Bani Nadir yang di Khaybar ini juga menjadi ancaman besar. Akhirnya setelah perang Khandaq, Rasulullah SAW rencana apa? Mempersiapkan pasukan untuk apa? Untuk memerangi siapa? Khaybar. Dan baru terlaksana ketika tahun ke-7 Hijriah diserang ke Khaybar. Dan kurang lebih 15 sampai 25 hari ya, Khaybar berhasil ditaklukkan. Di antara harta rampasannya adalah apa? Ini Siti Sofiyah. Dan Rasulullah itu selalu menghargai pimpinan suatu kaum, karena putri pimpinan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW atas perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu ngewayuh buat itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ngewayuhi sereng sinten niku ga sing milih Allah, bukan kehendak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang dari wahyu. Nah, Sofiyah ketika dinikahi sudah berumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering diwadani, tahu diwadani, sering diejek, Bani Israel gitu. Karena memang dia suku Yahudi. Dan Al-Quran sering mengecam Bani Israel ya. Akhirnya Sofiyah ngelapor nih Rasulullah, saya diejek terus, saya Bani Israel. Kamu harusnya bangga, kamu itu keturunannya Sayyidina Harun, keturunan Nabi. Sekarang mendapatkan Nabi, suaminya Nabi lagi. Akhirnya kalau digojlogin lagi, diajak lagi kayak gitu, jawab seperti itu. Nah, akhirnya ketika ada yang ngegojlogin kayak gitu lagi, saya alhamdulillah masih keturunan siapa? Nabiullah Harun, keturunan Nabi. Alhamdulillah sekarang mendapatkan suami Nabi, lengkap saya mah. Kamu masih apa? Ya. Jadi itu apa? Ya biasa seperti siapa? Siti Zainab tadi ya, membanggakan. Supaya apa? Supaya lebih rukun semuanya ya. Rasulullah memerdekakan Siti Sofiyah dan menikahinya setelah perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Faha ulatis mangka utawi mengkana sang garwa itu rabi, mangka utawi mengkana sangang rabi ba'da Khadijah ta ing dalam sawise Khadijah, ba'da Khadijah ta ing dalam sawise Khadijah ikut tufiya wafat anhunna saking ninggalaken tisa, anhunna saking ninggalaken tis'au itu saking ninggalaken haula utis'au sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
walam yatazawwaj lan ora nikah sapa Rasul fi hayati Khadijah ing dalam masa uripe Siti Khadijah radhiyallahu anha ghairaha ing saliyane Siti Khadijah. Wala tazawwaja lan ora nikahi sapa Rasul, tazawwaja lan ora nikahi sapa Rasul bikron ing perawan ghaira Aisyah kang seliyane Siti Aisyah, kang seliyane Siti Aisyah radhiyallahu anhuma. Zakara nuturaken sapa ba'dhum sebagiane ahli tarikh, sapa ba'dhum sebagiane ahli tarikh annau ing teman setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku tazawaja nikahi sapa Rasul, iku tazawaja nikahi sapa Rasul Zainab binta Khuzaimah bin Harith ing Siti Zainab putri Khuzaimah bin Harith al-Qaisiyah min Bani Hilal bin Amir, saking suku Bani Hilal bin Amir. Wa tuwfiyat lan wafat sapa Zainab ba'da dhammihi ing dalam sawise ngumpule Rasul, ing dalam sawise ngumpule Rasul laha maring Zainab bisyahraini kelawan selisih 2 bulan. Jadi setelah Siti Khadijah, ke-9 istri Nabi itulah yang ditinggal wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama masa hidup Siti Khadijah, Rasulullah tidak pernah memadunya, tidak pernah menikahi wanita lain. Baru setelah setelah Siti Khadijah wafat, beliau Rasulullah menikahi Siti Saudah, kemudian menikahi Siti Aisyah dan seterusnya sampai Siti Sofiyah tadi ya. Dan Rasulullah dari sekian istrinya itu yang perawan hanya satu, Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Ada sebagian ulama sejarah yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu menikahi Siti Zainab binti Khuzaimah bin Harith dari suku Hilal bin Amir. Cuman baru berumah tangga dengan Rasul 2 bulan, Siti Zainab meninggal ya, radhiyallahu taala anha. Wa kana lan ana wa kana lan ana ikulah kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sariyatani budak wadon loro atau selir loro. Nah, zaman dulu ya ada selir loro. Rupane Mariyatu bintu Syam'un al-Qibtiyah, Siti Maryah bintu Syam'un al-Qibtiyah. Waya utawi Maria iku ummu Ibrahim, ibune Sayyid Ibrahim. Wa Rayhanah bintu Syam'un lan Siti Rayhanah bintu Syam'un Al-Quradiyah kang bangsa suku Bani Quraidah, kang bangsa suku Bani Quraidah. Aslamat manjing Islam sapa Rayhanah. Tsumma a'taqaha nuli merdekakan sapa Kanjeng Nabi ing Rayhanah. Falahiqat mangka ketemu sapa Rayhanah bi ahliha kelawan keluargane Rayhanah. Nabi Muhammad itu walaupun presiden, penguasa ya, penguasa Madinah, dan di akhir hayatnya sampai menguasai seluruh jazirah Arab, sebagian besar itu Hijaz gitu ya. Beliau punya selir cuman 2. Pertama Maryah bintu Syam'un, yang kedua Rayhanah bintu Syam'un. Yang pertama Maryah bintu Syam'un sudah dijelaskan ya.
Itu aslinya Mesir, dari suku Koptik, bahasa kita mah Koptik. Kibti bahasa Arabnya, bahasa kita bahasa itu Koptik. Sesuku sama Fir'aun. Fir'aun itu dari kalangan apa? Kibti. Sampai sekarang ada Kristen Koptik, Kristen Kibti. Itu termasuk Kristen Ortodoks ya. Ini merupakan hadiah dari siapa? Raja Muqawqis, penguasa Mesir saat itu, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama adiknya Maria ada, dan adiknya dikasih ke sahabat Maria untuk Rasulullah SAW. Riwayat lain menyebutkan Maria ini akhirnya menjadi istri Rasul, nggak jadi selir lagi, dimerdekakan sama Rasul, kemudian dinikahi oleh Rasul, terus lahirlah Sayyid Ibrahim. Dari sini malaikat Jibril ya suka memanggil Nabi Muhammad itu dengan apa? Abu Ibrahim. Sedangkan kalau masyarakat Arabnya, para sahabat lebih mengenal Rasul sebagai apa? Abul Qasim, karena Qasim itu putra pertama beliau ya. Nah, yang kedua ini namanya, selir yang kedua namanya Rayhanah bintu Syam'un Al-Quradiyah. Quradiyah itu Bani Quraidah, juga sama, salah satu suku Yahudi yang menetap di mana? Di Madinah. Cuman lagi-lagi ngebandel Bani Quraidah ini ya. Perang Khandaq, tahun keberapa perang Khandaq itu? Tahun keempat atau kelima, kong kali kong sama suku Quraisy dan suku Bani Nadir. Untung saja disiasati oleh Rasulullah, akhirnya mereka malah terkepung. Rasulullah sudah menang perang Khandaq, Bani Quraidah langsung apa? Dikepung sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mereka menyerah. Diputuskan oleh sahabat Sa'ad, karena sahabat Sa'ad ini pimpinan suku Aus kalau nggak salah, suku asli Madinahnya yang sudah lama menjalin kerjasama dengan Bani Quraidah. Kata sahabat Sa'ad, yang dewasa pasukannya ini dibunuh saja ya Rasul, dibunuh. Kenapa? Kalau dilepasin takutnya seperti Bani Nadir, menjadi ancaman yang di luar. Huyai bin Akhtab tadi itu ya, kan hukumannya diusir dari Madinah, malah bikin ancaman, menyulut perang Ahzab, perang Khandaq itu. Ini kalau kita lepasin nanti koalisi lagi sama Bani Nadir. Saat itu belum perang Khaybar ya. Akhirnya diputuskan sama Sa'ad apa? Dipenggal saja yang dewasa nih. Yang perempuannya dijadikan budak. Itu zaman dulu seperti itu. Akhirnya parit dijadikan apa? Jagal, jadikan apa? Hukuman mati Bani Quraidah. Nah, salah satu tawanan perangnya ya ini Rayhanah binti Syam'un. Cuman Masya Allah, Rayhanah ini masuk Islam, akhirnya dimerdekakan oleh Rasul dan dipertemukan lagi dengan keluarga Rayhanah ya. Jadi akhirnya Rasul punya selir nggak? Gak punya, itu subhanallah. Padahal raja saat itu, bayanginnya antar raja ya. Raja saat itu Raja Muqawqis, Raja Heraklu itu.
Itu banyak banget selir. Ya Rasulullah, masya Allah. Terus faslun utawi iki ku fasal fi khuddamihi ing dalam ngejelasaken pira-pira pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juru ladene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahu iku kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuddamun utawi pira-pira pelayan kathiratun kang akeh minum iku setengah saking khuddam Anas bin Malik utawi sahabat Anas bin Malik. Wa kana lan Anas apa Anas iku ala hawaijhi ingatase ngurusi pira-pira keperluane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika di Madinah itu memiliki banyak sekali pembantu. Bukan budak, pembantu. Jadi jangan salah paham ya. Pembantu dengan budak itu dulu beda. Sampai sekarang pun harus dibedakan. Kalau baca sirah tahu, itu orang Arab Saudi sekarang itu nggak nyangkanya yang kurang pinter itu pembantu dari bangsa kita TKW itu dikiranya apa budak. Beda itu pembantu nggak boleh diperlakukan sembarangan. Pembantu budak aja nggak boleh sebenarnya, apalagi pembantu nggak boleh. Nah, sahabat Anas ini ya tadi sejak kecil sudah dititipkan oleh sang ibunda Ummu Sulaim. Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa buat ngebantu Islam, buat dikasih ke Anda. Nih saya punya anak saya nih cerdas insya Allah, Anas bin Malik. Intinya wis dipondokaken ning Rasul, jadi santri pertama Rasul, mohon digembleng, dididik, dan dia siap membantu apa saja. Akhirnya jadi santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik, dan memang cerdas luar biasa. Banyak sekali hadis riwayat Anas bin Malik. Nah, beliau tugasnya bagian apa? Memenuhi kebutuhan sehari-hari Rasul ya. Terus yang kedua, wa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahibun alihi. Wong kang gawekaken sendale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa siwakihi lan siwake Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Ibnu Mas'ud itu bagian sendal dan siwak. Jadi kalau Rasulullah berpergian, kemudian Rasulullah masuk ke suatu tempat, itu sendalnya ditenteng karo Abdullah bin Mas'ud. Bahkan dalam satu riwayat itu sendalnya dimasukin ke sini sama Ibnu Mas'ud. Sendali Rasul ndak ora ilang. Bahaya gelamun sendali Rasulullah ilang bukan? Iya. Jadi diperhatikan sampai sendalnya pun ada yang melayani. Sama siwak. Makanya ketika Rasul berjalan keluar Madinah di mana aja, keluar rumah mana aja, itu pasti apa? Ditemani oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya termasuk pendek, kecil dibandingkan orang Arab pada zamannya. Terutama kakinya ini. Akhirnya diketawain sama sahabat. Si cipluk ya. Kedengeran sama Rasul. Kamu kenapa ketawa-ketawa? Itu ngelihat apa, saking kecilnya siapa? Kakinya Ibnu Mas'ud. Demi Allah kata Rasulullah, apa? Gunung Uhud itu kalau ditimbang dengan kakinya Ibnu Mas'ud ini lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud nanti di akhirat itu. Jangan macam-macam. Ini kecil-kecil cabai rawit itu Abdullah bin Mas'ud ini.
Ya. Nah, beliau juga yang membunuh Abu Jahal. Yang membunuh Abu Jahal pas perang Badar ini siapa? Abdullah bin Mas'ud. Terus wa Uqbah ibnu Amir, sahabat Uqbah ibnu Amir, sahibu bi ghalatihi, wong kang ngopeni bigole Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakudu hale nyopir, nyopir bae sekian ya. Yakudu hale nyopir sapa Uqbah biha kelawan bighal fil asfari ing dalam pira-pira lelungan, fil asfari ing dalam pira-pira lelungan. Bighal itu ya tadi kuda nikah sama keledai, akhirnya lahir spesies baru namanya bighal. Jadi bighal itu lebih tinggi daripada himar, lebih rendah daripada kuda. Nah, ini yang ngopeni, yang nyopirin siapa? Uqbah bin Amir. Wa Aiman bin Ubaid, lan sahabat Aiman bin Ubaid, alamat haratihi ing atase sesucine Rasul, wa hajatihi lan hajate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngurusi ngelayani bagian bersucinya Nabi, wudu, mandi, dan buang hajatnya Nabi. Soalnya dulu mah belum ada pam, air itu harus dibawa beneran, dipikul ya. Nah, itu yang memenuhi kebutuhannya siapa? Aiman bin Ubaid. Terus wa Asla bin Syarik, lan sahabat Asla bin Syarik, wa kan lan ana sapa Asla bin Syarik iku sahiba rahilatihi, wong kang ngopeni tunggangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong kang ngopeni tunggangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilal bin Rabah, dan sahabat Bilal bin Rabah, ala nafaqatihi, ing atase ngopeni pira-pira nafkahi Rasul, ing atase ngopeni pira-pira nafkahi Rasul. Nah, bagian ekonominya, ngurus ekonomi Rasulullah itu siapa? Bilal. Ya, ngurus kendaraan selain bighal itu siapa? Asla bin Syarik. Wa Muaikib bin Abi Fatimah, dan sahabat Muaikib bin Abi Fatimah, ala khatamihi, ing atase ngurusi ali-aline Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayang ali-ali cincine bae ana sing ngurusi ku, sing bersih, sing gawe kaken ya. Karena ali-ali Rasulullah itu sekaligus jadi stempel. Jadi stempel. Dulu sudah ada surat menyurat itu. Stempelnya siapa? Pakai apa? Ali-ali Rasul. Itu yang ngurus siapa? Muaikib bin Abi Fatimah. Wa Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dan sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah itu pimpinan suku Madinah ya. Punya anak namanya Qais. Nah, Qais ini ngurus apa? Wa kana lan ana sapa Qais baina yadaihi, ing dalam ngarepe Rasul iku bimangzilati sahib syurtah. Iku bimangzilati sahib syurtah. Ana ing dalam posisi pengawal. Ana ing dalam posisi pengawal. Polisi syurtah sekarang. Nah, kalau Qais ini bagian apa? Keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada bagian keamanan, pengawal Rasul ya. Ada bagian, semuanya lengkap sudahnya. Radhiyallahu taala anhum. Wa minan nisa'i, lan iku setengah saking pira-pira pembantu wadon, lan iku setengah saking pira-pira pembantu wadon, Barokah Ummu Aiman al-Habasyiyah, utawi Barokah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Zawajaha, nikahakan ing Barokah
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Harithah ing sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, fawaladat mangke ngelahiraken sapa Ummu Aiman lahu kedua Zaid Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ing sahabat Usamah bin Zaid. Pembantu dari kalangan perempuan siapa? Ummu Aiman, dinikahkan dengan anak angkat Rasulullah Zaid. Lahirlah Said Usama ini masya Allah ya. Masih muda tapi sudah dipercaya oleh Rasul sebagai jenderal perang. Usama. Wa Khawlah lan Siti Khawlah jaddatu Hafs ya. Neneke Imam Hafs, neneke Imam Hafs. Wa Salma Ummi Rafi' lan Siti Salma Ummu Rafi', zauju Abi Rafi', suamine istrine Abi Rafi', istrine Abi Rafi'. Wa Maimunah binti Sa'ad lan Siti Maimunah binti Sa'ad wa Ummi Ayyash atau Ayyash lan Siti Ummi Ayyash maulatu Ruqayyah, budak merdekane Siti Ruqayyah bintin Nabi kang dadi putrine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhun. Wallahu a'lam bis-shawab. Apa maning ya, siji maning. Faslun utawi iki iku fasal fi mawalihi ing dalam pira-pira budak merdekane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasal menjelaskan budak-budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Namanya maula, jamaknya mawali. Wa amma mawali lan anapun utawi pira-pira budak merdekakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku faminhum setengah saking mawali, iku faminhum setengah saking mawali Usamah tu utawi Usamah wa abuhu lan abahe Usamah rupane Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'taqahu merdekakan sapa Rasul ing Zaid, wa zawwajahu lan nikahaken sapa Rasul ing Zaid maula tahu ing budak wadon merdekane Rasul, budak wadon merdekane Rasul rupane Ummu Aiman, Siti Ummu Aiman, fawaladat mangke nglahiraken sapa Ummu Aiman Usamah ta ing Usamah. Budak yang dimerdekakan Rasul adalah Usamah dan ayahnya Zaid bin Harithah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimerdekakan oleh Rasul dan dinikahkan dengan budak merdekakan Rasul lagi, yaitu Ummu Aiman. Ini mungkin Ummu Aiman yang apa? Yang menjadi temannya Siti Aminah dalam perjalanan pulang ya. Dari mana? Yang menemani Siti Aminah ketika Rasulullah masih kecil itu ya. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Abwa, Siti Aminah meninggal. Ummu Aiman bersama Rasul yang pulang ke Mekah. Mungkin ini ya, tapi belum saya cek ini. Maaf. Nah, Zaid bin Harithah ini juga sama, budak Rasul, dan padahal sudah dimerdekakan oleh Rasul, suatu ketika ketemu sama suku ayahnya. Jadi kisahnya Zaid ini sudah lama ya, tidak tahu ayahnya. Pas sudah bersama Rasul ketemu ayahnya. Akhirnya ayahnya minta ke Rasulullah agar Zaid ini dibawa pulang kampung lah, wes cukup. Kata Rasulullah, ya silahkan, terserah Zaid. Akhirnya
Zaid lebih memilih apa? Tetap bersama Rasulullah SAW ketimbang pulang kampung bersama sang ayah. Coba bagaimana kok bisa sampai begitunya cinta Zaid bin Haritha ke Rasulullah SAW. Dan Zaid bin Haritha inilah yang menemani Rasul, menjadi tamengnya Rasul ketika Rasul berdakwah ke Taif dan dilempari oleh Bani Thaqif di Taif. Ini Zaid bin Haritha. Nah, kemudian dari pernikahannya dengan Ummu Aiman lahirlah Sayyid Usamah. Wa Aslam lan sahabat Aslam, wa Abu Rafi lan sahabat Abu Rafi, wa Thauban lan sahabat Thauban, yang setelah merdeka tetap saja ingin berlama-lamaan dengan Rasul, ingin tiap hari melihat Rasul. Kalau enggak ngelihat, waduh, galau luar biasa. Soal mikirnya nanti kalau di surga Rasulullah itu kelas VIP, saya kelas ecek. Gak mungkin bisa ngelihat Rasulullah lagi ketika di surga. Akhirnya turun ayat itu ya. Wa Abu Kabasyah lan sahabat Abu Kabasyah rupane Sulaim, wa Syaqran lan sahabat lan Syaqran wasmu tawi arane Syaqran iku saleh, sahabat saleh, wa Rabbah lan Rabbah an-Naubi, wa Yasar an-Naubi lan Yasar an-Naubi aidan, wa Mid'am lan Mid'am, wa Karkarah lan Karkarah, wa Anjasya lan Anjasyal hadi, wa Safina bin Faruq, wa asmulan utawi arani Safina bin Faruq iku Mahran, wa Unaisa lan Unaisa yukna den kunyai sapa Unaisa Aba Masyruh ing Aba Masyruh, wa Aflah lan Aflah, wa Ubaidah wa Tuhman lan Tuhman, wa Hunain lan Hunain, wa Sandar lan Sandar, wa Fudalah lan Fudalah radhiyallahu anil jami'. Lihat namanya aneh-aneh ya karena ini rata-rata hasil tawanan perang bersama suku Khaybar, sama Bani Mustalik, bersama perang Ahzab itu sendiri, perang Uhud, perang Badar. Itu rata-rata budak-budak ini bukan asli Arab, ada yang Irak, ada yang mana Eropa dan lain-lainnya. Wa minan nisa lan iku setengah saking pira-pira istri budak wadone Ummu Aiman utawi Ummu Aiman al-Habasyiyah, wa Salma lan Siti Salma, Ummu Rafi ibune Rafi, wa Maria lan Siti Maria al-Qibtiyah mau, wa Rayhana lan Siti Rayhana, wa Qaisaru lan Siti Qaisar ukhtu Maria kang dadi dulur wadone Siti Maria, wa Maimunah bintu Sa'ad lan Maimunah bintu Sa'ad radhiyallahu taala anhunna. Maning maning iki arane anu tamu ditakeni lamun jamaah haji ayo menit souvenir kan ditulis namine bank syariah atau bank mega syariah. Coba nonton tamu kan. Lalu perlu at-tahir, tangikatan at-tahir. Faslun utawi iki ku fasal fi hurrasihi ing dalem nerangaken pira-pira wong kang tukang jagane Rasulullah, satpame Rasul. Ada ini. Wa huddati lan pengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huddati lan pira-pira pengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hurrasulan anapun utawi pira-pira penjagane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satpame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku faminhum setengah saking hurrasah. Oh ya. Yap. Oh. Mang Imron pun di Mang Imron.
Mang Imron pun niki sedang tadi Ismah niki atas nama Ismah. Sebentar ya. Punten nih, kawasan itu. Warahmatullahi Rasulullah anak pun utai pira satpami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku famit bumu iku mantu iku setengah saking mahrosah Sa'ad bin Mu'ad. Nah ini ya. Sa'ad bin Mu'ad utawi sahabat Sa'ad bin Mu'ad Sayyidul Aus, pimpinane kaum Aus. Pimpinane kaum Aus, Sa'ad bin Mu'ad. Bagi Sa'ad bin Ubadah itu pimpinannya kaum Khazraj. Harasahu ngejaga sapa Sa'ating Rasul, ngejaga sapa Sa'ating Rasul yaum Badrin ing dalam dina perang Badar. Ing dalam dina perang Badar hina nama ing dalam nalika tilam itu bahasa halusnya tidur. Nah, sini mas sare ya. Indal mereka sare bahasa halusnya. Sini. Indal mereka sare sampai Rasulullah SAW fil Quraisy di dalam masjid Quraisy. Ma'abi Bakr As-Siddiq lawan serta sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa Muhammad bin Maslamah dan sahabat Muhammad bin Maslamah harus selalu hari ngejaga sapa Muhammad ing kanjeng Nabi yaum Uhud ing dalam dina perang Uhud. Wa Zubair bin Awam dan sahabat Zubair bin Awam harus selalu menjaga sapa Zubair ing kanjeng Nabi yaum Khandaq ing dalam dina perang Khandaq. Wa harus selalu menjaga ing kanjeng Nabi sapa jamaah koruna kang liyane ghairuha ula kang seliyane mengkana saat ila akhiri kang seliyane mengkana saat ila akhiri. Jadi karena Rasulullah itu tokoh sentral, maka harus dijaga terutama ketika perang. Jaga. Bergilir ya. Falaman nazala maka ing dalam nalikane maka ing dalam semangsane temurun sapa qauluhu dawe Allah Subhanahu wa taala. Apa qauluhu dawe Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yaqsimuka minan nas. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yaqsimuka ngejaga sapa Allah ing Tuhan ing sira Muhammad minan nas saking bahayane manusia. Minan nasi saking bahayane manusia. Kharaja mangke metu sapa Rasulullah ala nasi ing atase para sahabat mau fa akhbarahum nuli ngabari sapa kanjeng Rasul Ignas wa sarafa lan ngebubaraken sapa Rasul al-harsa ing penjagaan. Ketika ayat ini turun, ayat jaminan bahwa Allah selalu menjaga engkau dari bahaya manusia. Jadi Allah menjamin Rasulullah tidak mungkin bisa dibunuh oleh orang lain karena dijaga oleh Allah langsung. Maka Rasulullah keluar ke masyarakat, ke sahabat dan ngasih tahu
ayat ini akhirnya apa? Membubarkan barisan satpam. Wis enggak usah satpam. Wis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa amma hujjatu lan anapun utahi pira-pira pengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anapun utahi pira-pira pengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pas pampers itu. Kalau pas pampers ya. Kalau sekarang iku paminum maka iku setengah saking sudah Abdullah bin Ruwaha utawi Abdullah bin Ruwaha kana ana sapa Abdullah bin Ruwaha iku yahdu ngiring-ngiringi sapa Abdullah baina yadayhi dalam ngarepe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari dalam melunga. Jadi kalau Rasulullah lagi berpergian ya, di depannya itu pasti diiringi oleh Abdullah bin Ruwaha. Ini kayak presiden bae ya, ning jalan lo R1 ning tengah ning arep polisi ning kan. Ekonomi. Dari dulu seperti itu ternyata. Lengkap saking cintanya sahabat dan generasi tabi'in dan sampai sekarang akhirnya apa? Hal-hal sepele seperti ini dicatat lengkap beneran. Ini kelebihannya apa? Sejarah Rasul kita tercatat lengkap dan diteliti. Anak Sahih Hasan mau doa itu bentuk apa? Dari apa? Cintanya para sahabat tabi'in yang ahli hadis. Catat. Ya, orang cinta kan keponya luar biasa, rasa penasarannya kisah apa, diteliti dan ditulis itu luar biasa. Wa Anjasyah lan sahabat Anjasyah Al-Abd Al-Aswad kami itu wa Amir bin Al-Aqwa dan sahabat Amir bin Al-Aqwa wa Amru lan pamane Amir Salman bin Al-Aqwa wal Barra bin Malik lan Barra bin Malik radhiyallahu ta'ala anil jami'. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita menyimak sholawat duha ya. Masih ada waktu banyak. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau dan para sahabatnya dan cipratan berkahnya dan Basyir Asy'ari. Semoga sahabat-sahabat yang menyimak secara online juga demikian diberkahi sukses. Sebelumnya saya undur, mohon maaf kalau banyak salah. Ketemu lagi insya Allah jam setengah kali ya. Ngebut ini sedangkan sambut tamat soalnya kita pergi doang saudara ya. Jadi bagi-bagi ke insya Allah kita pergi terus ya. Neng sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.